Sucianti di acara Balina, dan di sebelah saya di studio saat ini sudah hadir bintang-bintang tamu yang sangat spesial, yaitu pemenang dari BRTV 2021. Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astung Karabeci. Jadi suasananya jadi seger ya di tahun 2022 ini. Bali TV sudah menghasilkan juara-juara BRTV. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih pengalaman saat BRTV, saat audisi, boleh cerita kepada pemirsa Bali Now, juara-juara berapa sih? Silakan. Juara satunya dulu dong. Oke, jadi saya Ardi, saya juara 1 di BRTV 2021. Kemudian saya Feby, saya sebagai juara 2 dari BRTV 2021 asal Kabupaten Buleleng. Saya Dini, juara 3 BRTV 2021 perwakilan Kota Denpasar. Oke, nah ini juara 1, 2, dan 3 yang suaranya sudah nggak bisa diragukan lagi. Nah, ngomong masalah vokal kalian yang sangat luar biasa, kita udah nonton di BRTV dari berapa bulan ya? 6 bulan kayaknya. 6 bulan. Ya. Jumpa sama Kak Hedi cuma di awal aja. Pembekalan. Iya. Setelah itu karena sudah ada tugas masing-masing, jadi jumpa cuma bisa lihat dari televisi, dan luar biasa memang bakat kalian luar biasa. Ngomongin masalah bakat, mulai sejak kapan sih kalian jago nyanyi? Kalau saya sih bakat nyanyi taunya dari SD sih. Dari SD? Iya. Arti dari kecil ya? Iya. Dari kecil SD itu pertama kali yang kenal namanya musik itu karena ada ekstrakurikuler di sekolah SD, dan pertama kali masuk tuh ke paduan suara jadi. Ya, karena ada ekstra paduan suara waktu di SD. Iya. Jadi aku coba, akhirnya kok nyaman nyanyi gitu. Itu Jadi sih. mulai SD? Iya, mulai SD. Tapi udah gitar-gitar? SD belum sih. SD masih belajar main piano dulu. Oh ya? Iya, piano dulu, habis piano baru ke gitar. Iya. Berarti memang sudah dari kecil sudah digembleng. Iya. Nah, kalau Feby nih? Kalau Feby sih suka nyanyi dari TK sih, Kak. Dari kecil, jadi mama sering cerita kalau Feby itu dari kecil tuh udah gampang menghafal lagu. Jadi kalau tanya kalau nyanyi nggak fales gitu. Cuman Feby baru ikut lombanya itu sekitar kelas 6 SD. Berani ikut lomba nyanyi. Tapi ya. mulai latihan dari kecil banget ya. Kursus juga? Kalau kursus enggak, otodidak sih. Otodidak? Iya. Nah, kalau Dini udah kenal sama Kak ini dari? Iya, dari kecil. Ya, kita apa itu? Iklan pasta gigi Pasta gigi ya. bersama Kak Heni pokoknya. Kalau Dini kayak dari kecil udah mulai di depan kamera. Iya, Dini kalau nyanyi berawal dari kelas 2 SD. Jadi waktu itu ada guru nyanyi yang baru pindah ke sekolah Dini, dan dia langsung ngambil murid yang dianggap bisa nyanyi, dan langsung dilatih sama dia, dan langsung diterjunin ke lomba langsung. Dan lomba pertamanya Dini, Gending Rare Bali TV. Oh, ternyata sudah dari kecil. Dari ya? kecil juga sudah di Bali TV. Iya, dan iklan juga sama Bali TV. Iya, betul. Kita ya. Iya. Berarti memang sudah kalian tuh bakatnya memang sudah dari kecil udah terlihat. Iya. Nah, ini ngomongin kompetisi juga nih. Berarti kan mulai dari SD ya. SD ya. sudah mulai berani ikut kompetisi. Pengalaman pertama kali ikut kompetisi gimana tuh? Ayo, siapa dulu? Ardi dulu. Ardi. Pengalaman pertama kali berkompetisi itu kayak seru sih, seru aja karena dapat pengalaman baru, dapat teman baru juga. Setiap kompetisi pasti rasanya seru banget. Iya. Itu dari SD? Dari SD sih. Terus Sampai SMA? SMA ya. Terus mengikuti audisi. Iya. Berarti udah biasa di Sudah. depan. Ya, lumayan lah. Sudah biasa ya. Dini juga, Feby juga. Iya. Waktu itu pengalaman pertamanya gimana tuh waktu? Kalau waktu itu sih Feby pertama kali karena diajakin sama saudara juga, Kak, yang kebetulan suka nyanyi. Terus awalnya tuh Feby pemalu dan deg-degan kalau ikut lomba nyanyi. Tapi setelah dijalani kok lama-lama, oh gini ya rasanya lomba nyanyi, kelegaannya, terus juga
pengalamannya, banyak temennya. Jadi lama-lama SMP, SMA jadi keterusan ikut Waktu itu lomba. langsung dapat juara nggak? Waktu pertama kali belum sih Kak, belum sempat dapat juara. Tapi untuk yang kedua kalinya Astungkara langsung. Juari dulu ya. Juari dulu, pengalaman dulu Kak. Berani dulu tampil. Nah kalau di sini Pengalaman lombanya Dini sebenarnya sebelum waktu ikut Genderari itu sempat ikut audisi nyanyi lagu kemerdekaan gitu kan di sekolah-sekolah SD lain. Itu pertama kali lomba salah lirik. Salah lirik. Habis itu nggak dapet kan, habis itu sama gurunya diyakinin ikut aja lagi nggak apa-apa, namanya berproses kan. Jadi akhirnya ikut Genderari, membuahkan hasil dapat juara 2. Setelah itu terus dibilang ikut aja lomba lagi buat ngasah terus. Jadi keterusan sampai sekarang juga. iya, Dini sering ikut lomba-lomba juga ya. Memang kalian memang sudah hidupnya di audisi, di lomba kayaknya. Jadi rasanya sudah terbiasa ya. Nah, mulai sekarang ngomongin BRTV nih. Akhirnya Bali TV sekian lama vakum dari kegiatan pencarian bakat dulu di tahun 2000 mungkin 9 ya. Terakhir. itu terakhir. Iya. Mungkin mulai 2003 mungkin sudah, kalau nggak salah ya, Bali TV sudah, dan itu acaranya memang booming banget. Dan akhirnya setelah vakum sekitar mungkin 10 tahun atau lebih, akhirnya sekarang kembali mengadakan audisi pemilihan bakat ya, bakat-bakat yang ada di Bali, anak-anak penyanyi Bali. Nah akhirnya kalian mengikuti Ikut serta. itu gimana sih awalnya, kenapa tiba-tiba oke lah aku akan ikut di acara BRTV? Jadi awalnya tuh nggak nyangka sih karena ada BRTV lagi kan. Itu kata teman-teman, nggak ikut BRTV di gitu. Saya kan nggak tahu, jadi ada BRTV lagi gitu. Bukannya BRTV itu terakhir ya tahun lampau lah gitu. Akhirnya udah gitu nggak sengaja dapat telepon dari pihak Bali TV, dikasih invitation buat ikut, dan akhirnya mau nyoba sih. Waktu itu coba-coba ya. Coba aja. Coba juara 1. Coba-coba akhirnya menghasilkan juara 1. Ya. Kalau Feby, Kalau Feby sendiri sih awalnya juga sama dikabarin Kak, sama teman-teman juga nggak ikut BRTV. Kebetulan pamannya Feby pernah ikut BRTV tahun 2004 atau pokoknya tahun-tahun awal deh, Iya, Kak, sekitaran itu. Nah terus itu diinfo sama pamannya Feby sendiri, nggak coba ikut deh katanya. Terus tuh Feby kayak masih ragu dengan kemampuan yang Feby miliki, karena kan ini lomba ajangnya itu adalah seprovinsi Bali ya Kak. Terus akhirnya berpikir, kayaknya enggak deh gitu. Terus tuh ditelepon langsung akhirnya sama Pemda Buleleng untuk mewakili Buleleng. Akhirnya, Mewakili Buleleng. iya. Akhirnya Feby tertarik untuk ikut. Kayaknya ajang bergengsi ini harus Feby manfaatkan untuk melatih mental, kemudian juga mengasah bakat. Akhirnya Feby tertarik untuk ikut. biasanya kan Feby cuma di Singaraja aja Seputar ya. Singaraja aja. Iya. Denpasar. Kalau Denpasar jarang sih Kak ikut Eh, lomba-lomba. hampir nggak pernah ya. Hampir nggak. Ya, akhirnya langsung lompat Langsung. ke acara bergengsi ya. Iya. Kemudian kalau Dini nih yang dari Denpasar, mewakili Denpasar. Kalau Dini sendiri tahu ada BRTV lagi tuh dari pelatihnya Dini. Jadi langsung kayak ikut nggak ya gitu. Ditawarin. Habis itu tanya juga kan ke pelatihnya, Kak kira-kira ikut nggak? Habis itu dibilang ya ikut aja lah, ngapain nggak? Kapan lagi kan? Tumben lo diadain lagi gitu. Jadi habis itu kayak langsung ya udahlah, memantapkan diri langsung daftar dulu. Waktu itu Dini peserta ke-14 yang daftar waktu itu. Masih di sedikit awal-awal. Masih sedikit awal banget. Mikirnya kan, takutnya ntar udah penuh nih nggak bisa daftar lagi gitu kan. Jadi buru-buru daftar, ternyata masih belum terlalu banyak. Tapi ternyata setelah Dini daftar, langsung banyak. 160-an sih Kak. Iya, 100 Banyak banget. lebih. Iya. Tapi katanya totalnya lebih ya, 170-an. Iya sebetulnya ya, itu memang acara yang memang sudah lama ditunggu. Dan sekarang kesempatan buat anak-anak muda Bali yang mengasah kemampuan di bidang nyanyi. Baik. Oke pemirsa, nanti kita masih bincang-bincang masalah pengalaman mereka saat mengikuti BRTV bagaimana. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now, masih bersama Ardi, Feby, dan Dini, juara-juara dari BRTV
Langsung aja Kak Heni mau nanya-nanya nih. Kalian ini kan sudah 3 besar BRTV, sudah terbaik di antara yang baik-baik, terbagus di antara yang bagus-bagus. Nah, bagaimana sih pengalaman kalian selama mengikuti BRTV selama 6 bulan kan ya? Dari pembekalan, kemudian audisi-audisi yang penyaringan-penyaringan hingga di akhir acara di final. Pengalaman-pengalaman apa sih yang kalian dapatkan? Yuk, ladies first. Ladies first. Kalau dari Feby sendiri pengalamannya pasti banyak banget Kak. Terutama di saat pembekalan juga. Jadi Feby awalnya sempat takut dan grogi, aduh gimana nanti bisa nggak ya di pembekalan, nanti digimanain ya gitu. Soalnya Feby ngerasa masih Dipelonco nggak ya? pengalamannya masih dikit banget soalnya Kak. Terus, kemudian juga akhirnya setelah dijalani, oh ternyata dapat banyak banget pengalaman, pembelajaran, terus juga dari para komentator juga tentunya memberikan masukan. Selain itu coachnya juga yang selalu memberikan arahan-arahan juga tentunya. Terus dapat teman-teman baru, bukan hanya dari Singaraja aja sekarang, tapi dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali gitu. Dan seneng banget sih Kak bisa ikut. Berarti banyak pengalaman ya, Banyak jadi banget. memperluas Circle pertemanan. jadi banyak manfaatnya lah ya. Kalau Dini, Kalau Dini sebenarnya sama sih kayak Feby juga kan. Ini pertama kali Dini lomba, ada kayak tahap pembekalan itu. Jadi mikir, aduh ini bakalan diapain nih? Ini kalau nyanyi salah sedikit kayaknya bakalan dikomen nih gitu kan. Jadi kemarin itu sebelum pembekalan sempat kepikiran, sempat di mobil tuh lupa lirik. oh Di ya? mobil, ini liriknya kok lupa gitu kan. Habis itu akhirnya nginget-nginget lagi, oh akhirnya menenangkan diri sebelum pembekalan. Jadi pas dipanggil, pas masuk ke ruangan tuh langsung kayak, ya udahlah tampilin aja gitu kan. Jalanin aja. Jalanin aja. Sebenarnya pembekalan itu hanya untuk persiapan mental Persiapan. kalian Iya. ke menuju ke panggung besar BRTV karena kita Karena kita memberikan live langsung kan. live Pertama langsung. kali sih Kak pengalaman buat Betul. Feby. Oh ya. Untuk live langsung nyanyi. di Oh depan iya, audiens. ditonton oleh ribuan mata Iya, lo ya. ribuan mata. Di live streaming. Iya, live banyak streaming banget. lo, bukan lagi ratusan mata, tapi di luar sana yang nonton ribuan mata. Makanya kita memberi pembekalan itu untuk pembekalan mental kalian. Bagaimana mulai menuju tahap pertama tampil di panggung besar live dan ditonton oleh ribuan mata. Iya, benar. Kalau Ardi gimana? Pelari sendiri sih dari awal pembekalan sampai akhir tahap sampai 3 besar lumayan susah karena gimana ya, persaingan ketat antara peserta tuh sangat keras banget. Jadi ya nggak ada nggak yang nyanyi itu jelek, semuanya bagus sih. Tapi menurut mungkin karakter suara yang membedakan. Kayak gitu juga dari skill, mungkin ada yang pakai teknik lebih pintar, ada yang enggak gitu. Jadi Ardi itu bersyukur banget bisa sampai ke 3 besar nih, dari awal pembekalan sampai sekarang nggak nyangka sih Nggak bisa nyangka sampai di 3 besar ini. Nggak ada yang nyangka Nggak sih ada sebenarnya. nyangka ya. ya? Nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Soalnya benar-benar ketemu teman-teman yang suaranya Semua jarang ketemu lomba jarang nih. ketemu. Dini kan sering lomba, ini orang-orang yang Dini temuin sekarang ini jarang Dini lihat di tempat-tempat lomba. Terus sekarang Dini ketemu sama mereka, ternyata suaranya gila, Bakat keren-keren bakat semua. pendamnya Keren-keren tuh banyak semua. Kak. Iya. Bakat-bakat pendam. Jadi sebenarnya was-was juga kan, aduh Aduh, Kok ini bagus gimana banget? ini gitu. setiap penampilan pasti gitu ya Gitu mikirnya. ya. Aduh, ini bakal gimana nih. Bakal masuk Iya. Lanjut ya, kelas lagi, lagi apa apa enggak ya? eliminasi nggak ya gitu. Iya. Pasti ada perasaan begitu ya. Pasti banget. Iya. Berarti tidak hanya tidak takabur, oh oke, suara saya bagus. Nggak, Pasti enggak, enggak ya. Nggak boleh malah sebenarnya. Betul. Jadi masih tetap merasa ada yang Ada Di yang atas lebih langit bagus. masih ada Iya, ada yang lebih bagus. Iya. Iya. Nah, gimana nih pertama kali show? Gimana rasanya di panggung besar live? Gemeteran sih Kak. Gemeteran karena itu tadi yang Feby bilang, untuk Feby sendiri baru pertama kali ngerasain nyanyi live langsung ditonton ribuan pasang mata juga. Rasanya pasti di belakang panggung udah dikasih support juga sama coachnya pasti. Pokoknya yang tenang, terus juga tampilin yang terbaik, tapi tetap aja di atas panggung deg-degan pastinya. Terus juga takut salah, terus takut ketukan sama bandnya nanti beda gitu. Iya. Jadi tapi tetap harus menikmati sih. Iya, kan latihan juga di rumah, Iya. kemudian di Di Bali band TV sekali. Di Bali juga, TV juga. latihan juga ya. Jadi persiapannya benar-benar
saat harus itu. Harus Iya, mantap. harus mantap ya. Iya. Benar-benar biasanya latihan mungkin 10 kali nih bisa 30 kali latihan. Ya kan? Kalau ini gimana persiapan di awal, gimana rasanya awal show Live. live? Ini live pertama selama pandemi kan ya. Karena kan lombanya untuk selama pandemi ini semua pada virtual, online gitu kan. Jadi nggak ada yang tatap muka sama judges langsung. Ini jadinya pertama kali langsung kagok gitu sih sebenarnya di panggung, tapi berusaha kayak ya Santai. udah nggak apa-apa, kayak biasa aja gitu kan. Tapi tetap aja ada kepikiran ini ntar gimana ya, ntar takutnya ada salah, ntar takutnya sama kayak Feby takutnya nggak connect sama bandnya gitu kan. Tapi selama latihan dan lain-lain tuh nggak ada masalah sih. Jadi pas live pun juga astungkara Lancar ya di awal-awal. Nah kalau Ardi waktu itu udah bawa gitar ya, rasanya Ardi ya. Iya. Gimana tuh? Kamu harus menyesuaikan dengan band karena Ya, live. itu kan? paling berat sih menurut Ardi, karena waktu juga kita diberi waktu 1 minggu dan latihan sama band tuh H-1 tuh benar-benar harus bisa mempersiapkan mental, Iya. dari mental, persiapan mengingat lirik lagu, belum lagi Ardi bawa gitar biar bisa masuk ketukannya sama band. Nah itu menurut Ardi suatu pengalaman yang paling terberat sih, terberat banget karena membawakan dengan live, apalagi bawa gitar tuh lumayan ribet sih. Iya. Belum lagi mempersiapkan kostum. Iya. Kan kita Iya, nggak itu bisa dah. sembarangan juga benar-benar kan. Iya, benar. harus pilih kostum yang tepat. Iya, Lagunya nggak ribet apa lah. ya, Ya, sesuai apa Harus namanya? tema lagu Tema juga ya. ya. Apalagi di tahap pertama kan kita nyanyiin 2 lagu kan Kak, dan satunya kan lagu Nangun Sakit Nangun Kelapa, Sakit ya. sama Cinta Kasih di Bali, dan lagi satu kan lagu bebas pilihan kita. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan baju apa yang bisa cocok di Di kedua tema lagunya. kedua lagu itu. Iya, jadi itu lumayan juga menyita pikiran ya. Menyita Iya, pikiran, betul. menyita waktu Maksudnya, untuk iya. memilih-milih. Iya, betul. Jadi luar biasa di show pertama itu benar-benar Bener-bener Luar banget, biasa. iya. Tapi, Iya. tapi untungnya lolos, Lancar. Nah ini kan show-nya setiap minggu. Setiap minggu kalian harus persiapan lagu baru, penampilan baru, sesuatu yang baru. Gimana cara kalian ngatur waktu dan kondisi saat itu? Kalau dari Feby sendiri, karena Feby juga masih SMA ya Kak, jadi ngatur waktu itu agak lumayan tricky sebenarnya. Jadi Dari Singaraja kan? iya, dari Singaraja langsung. Terus juga milih lagunya itu perlu pertimbangan dari coach juga, yang mana kira-kira cocok dengan karakter vokalnya Feby. Terus biasanya kalau Feby selalu nyempetin setiap malam itu latihan vokal. Walaupun terkesan nggak serius, tapi intinya harus pemanasan. Iya. Terutama di hari Sabtu Minggu baru itu bisa benar-benar latihan yang serius, mungkin depan kaca, terus juga koreonya seperti apa. Latihan sama band juga. Iya, latihan sama band juga sih kita Kak. Setiap hari, pokoknya H-1 itu ada gladi, ada latihan. Itu benar-benar Feby manfaatkan. Fokus ya, Fokus. benar-benar persiapan untuk besoknya ya atau Iya, nanti malam? besoknya. Ya. Besoknya. Kalau Dini gimana tuh mengatur waktunya? Karena itu kan betul-betul kita mesti mempersiapkan lagu baru, semuanya baru, penampilan pun harus yang tidak seperti minggu-minggu kemarin. Iya. Gimana? Kalau di ini masalah lagu di tiap minggunya tuh harus konsultasi sama coach. Jadi kayak benar-benar mempertimbangkan strategi tahap ini lagu apa dulu yang cocok. Jadi yang lagu yang memungkinkan bisa bikin lolos. Habis itu di minggu selanjutnya kalau lolos lagi memikirkan lagu apa yang cocok, kostum apa yang cocok gitu. Jadi semua benar-benar harus dipikirkan secara matang. Dan bagi waktu sama kuliah tuh ya masih bisa lah Kak, karena ini kuliah kan sore, sedangkan latihan sama band, gladi sama band tuh di siang, jadi masih aman lah. Masih Jadi, bisa ngatur-ngatur lah ya. Masih bisa diatur dengan baik. Lagunya kan setelah panggung berikutnya satu lagu ya? Iya, Iya, itu mungkin lebih agak lebih gampang lah. gampang. Jadi Iya. cuman milih satu aja kan. Fokus Oh, ke satu. satu yang cocok dengan kita. Habis itu sesuai dengan umur dan lain-lain dan karakter juga. Kalau Ardi gimana persiapannya? Apakah setiap tampil harus bawa gitar? Enggak sih, waktu kemarin tuh di awal memang bawa gitar karena menyesuaikan dulu. Setelah itu Ardi pengen nyoba nggak bawa gitar dan akhirnya berhasil bawakan lagu. Yang pertama sih lagu galau ya, karena lagu galau tuh lebih gampang masuk menjiwainya, lebih gampang ketimbang membawakan lagu bahagia, karena dimana kan sekarang banyak anak-anak muda yang mungkin
jiwanya terlalu Jiwa-jiwa tergalau-galau. Banyak yang galau ya Iya. sekarang Masih ya. galau. Langsung Orang galau. paling galau ya anak muda sekarang ya. Iya. Oh, baru tahu saya. Makanya dari pembekalan sampai audisi dan live audisi pertama kali itu sangat berat banget bagi Ardi karena itu pertama kalinya Ardi membawakan lagu yang begitu Ardi ke sini nggak tahu lagunya itu sama sekali nggak tahu lagunya. Nggak paham. Lagu ya nggak paham sama lagu wajibnya. Akhirnya Ardi belajar akhirnya mampu Waktu itu menyelesaikan. lagu apa pertama kali tampil? Pertama kali tampil tuh lagu wajibnya Nang Sakerti Ardi pakai. Nangun Sakerti. Iya, Nang Nangun Sakerti. Sakerti dan lagu Bebas. Iya, Iya. Kalau Bebas. Dini apa ya waktu itu? Oh, Cinta Kasih Abadi di Bali. Cinta Kasih Abadi Iya. di Bali Iya. dan lagu Bebas. Feby? Sama juga Cinta Kasih Abadi. Oh iya. Akhirnya kalian bisa Bisa ya. melewatinya dengan Melewati aman. dengan aman, ya. Oke, nah kita jeda dulu deh. Nanti masih banyak kita yang akan kita bahas masih banyak banget. Iya. Dan kita juga ingin dengar nanti suara-suara merdu kalian. Oke baik, pemirsa kita jeda saat jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Bali iragama sikiat lansara lestarian indah alam Bali Dumogi setatangah moleha kerayuan sami sekala niskala namun sekerti lokal Bali ni kawang visi kamu Bali makin elingan namun sekerti lokal Bali ni kawang visi kamu Bali Aduh. Nah, ini nih nggak usah diragukan lagi ya suara-suara kalian tuh memang. Sampunang ragu. Yes. Memang bakat-bakat yang luar biasa memang sudah digembleng dari belia ya. Iya, aduh. Oke nih. Suara kalian bagus-bagus, benar-benar sudah terasah dengan apik dari kecil hingga akhirnya kalian di saat sudah SMA ya, SMA, Dini kuliah semester 5. semester 5, SMA. SMA juga ya luar biasa. Akhirnya sekarang panennya ya. Iya. Kecilnya benar-benar dipupuk, diolah, terus. iya diasah terus dan panennya di usia sekarang. Nah, kita ngomongin masalah BRTV lagi nih. Saat BRTV pasti selama 6 bulan pasti ada kesan-kesan, ada sesuatu hal yang entah lucu, konyol, apalah saat pengalaman-pengalaman selama 6 bulan BRTV bisa cerita kepada pemirsa Bali Now. Ardi coba apa tuh Biasanya banyak pengalaman. Iya, banyak pengalaman biasanya dia paling lucu, banyak pengalaman. konyol, sedih, haru, apalah gitu bersama coach, para juri-juri. Tentunya pertama kali sama coach sih karena dalam berkompetisi ini pertama kalinya Ardi belajar dari guru vokal juga, dari Kak Saka dan juga dari teman-teman semua tuh kayak mendapatkan gimana ya, masukan banyak banget, masukan dari teman-teman, dari coach, dari juri juga. Jadi itu suatu motivasi sih bagi Ardi buat di ajang BRTV ini sampai akhirnya bisa ke 3 besar gitu. Kalau Dini apa? Ada pengalaman haru mungkin atau menyenangkan gitu atau mungkin Banyak yang menyenangkan sih kayaknya. iya. Siapa bilang? Siapa bilang? Nah, apa nih yang Nangis kita juga. penasaran nih apa Dini? Jadi pas tahap pertama live kan dua lagu, Dini nyanyi lagu yang slow mellow gitu kan. Nah, ditantang sama Beli Dewa Sugama. Dini kalau kamu lolos, Beli Dewa mau dengar kamu nyanyi lagu ngebeat. Pusing dong. Langsung ditantang ya. Pusing dong untuk babak selanjutnya Dini harus nyanyi lagu ngebeat kan berarti biar bisa menjawab pertanyaan juri, bisa nggak nih Dini nyanyi lagu ngebeat. Langsung dah Kak Saka, ini lagu apa ya? Habis itu setelah runding-runding akhirnya memilih lagu Cipika Cipiki untuk dibawa ke babak selanjutnya kan, dan ternyata
Astungkara disukai juga sama juri-juri, jadi itu salah satu pengalaman yang berkesan Iya, karena iya. pertama kali nyanyiin lagu ngebeat, Ngebeat. lagu Bali ngebeat. Biasanya nggak Biasanya pernah. Dini selalu setiap lomba nyanyi lagu Bali pasti lagu yang slow, Oh, lagu-lagu yang galau menguras emosi gitu kan ya. iya. Sekarang disuruh nyanyi lagu Dicambuk ngebeat, harus bisa. Iya. jadi bener-bener muter otak. Gimana nih? Gimana mengekspresikan lagunya biar bagus, Betul. biar sesuai dengan ekspektasi juri gitu kan. Habis itu di beberapa babak selanjutnya sakit. Ya, sempat sakit. Jadi sebelum babak 6 besar Dini sakit. Iya, iya. Jadi setelah nyanyi di babak 14 besar itu kan di hari Minggu, itu sakit. Rabunya kan 6 besar. Di hari Minggu itu Dini sakit. Hmm. Bener-bener batuk, pilek, nggak bisa nyanyi udah pokoknya. Ke dokter, pokoknya langsung ke dokter spesialis, Pak tolong saya mau nyanyi hari Rabu. Pokoknya mau gimana pun saya harus bisa nyanyi hari Rabu. Untungnya bisa, Bisa. dan untungnya masih dikasih kesempatan lolos sampai ke 3 besar. Berarti itu ya benar-benar saat Stres. Iya. Mungkin karena sakit, karena stres juga. Ya, Ya, karena mungkin itu kita jadwalnya istirahatnya mepet. kurang banget ya. Istirahat. kurang dan Karena ini latihan mepet terus. banget minggu ke minggu dan masuk 6 besar tuh udah selang 3 hari terus. Jangankan 6 betul-betul. besar, 14 Ke besar. 14 besar udah 3 hari ya. Iya. 14 besar, Sabtu Minggu. Minggu pengumuman untuk lolos 6 besar, Rabunya Rabunya 6 tampil. besar. Hari Habis Minggunya itu lagi Minggunya 3 udah besar. grand final. Oh iya. Itu benar-benar power banget jadi ya. Harus Benar-benar. ngatur-ngatur jadwal banget. Ngatur jadwal, ngatur Kegiatan selain stamina. di BR TV itu dilupakan dah sejenak. Harus fokus di sini dulu. Fokus di sini ya. Bener-bener nggak sempat latihan waktu itu Kak, waktu Dini sakit tuh. Jadi cuma latihan itu sama band, gladi. Habis itu setelahnya nggak ada latihan Di lagi. rumah tidak ada latihan. Di rumah nggak ada latihan, Dini cuma tidur ngumpulin tenaga biar bisa nyanyi hari Rabu itu Bu. Oh iya, karena mepet ya waktunya Mepet. ya. Tidak 1 minggu, tapi Iya. cuma beberapa hari aja. Beberapa hari. Kalau Feby apa? Mungkin ada cinlok. Aduh, cinlok ya. Kalau Feby enggak. Oh enggak. Kalau Feby enggak, aman. Aman ya. Iya. Mungkin cinlok sama Ardi. Enggak. Kayaknya Ardi bukan Feby deh sasarannya. Enggak. Siapa dia? Siapa Ardi? Dia mau dibuahin. Jangan saya ya. Nggak boleh. Masih kecil, fokus dulu belajar. Oh gitu ya, bagus banget. Kalau udah sukses kan nanti banyak yang Yang ngejar banyak. gitu. Oh, bisa banget ya bisa, masih bisa. kecil, nggak boleh macam-macam. Iya. Apa tuh pengalaman Feby? Kalau Feby sih juga dari segi lagu sih Kak, karena dari awal Feby pembekalan juga, terus sampai ke babak 6 besar itu kami masih nyanyiin lagu yang temanya slow, galau. Jadi karena Feby juga mungkin jiwa-jiwa galau, jadi lebih nyaman Sad girl. untuk ya benar sad Iya, girl. karena banyak sih gitu anak-anak muda lebih nyaman, Lebih nyaman lagu galau tuh galau, lebih bisa ya. membawa Iya. perasaan kita ke sana gitu. Benar. Lebih bisa menyampaikan Menyampaikan emosi lagi. emosi. Iya. Lebih gampang buat Feby juga gitu Kak. Terus akhirnya di babak grand final itu kita Undi diundi lagu. diundi Undi lagunya itu benar-benar gemeteran banget Pakai tangannya undian? Feby. Iya, Iya. pakai undian. Terus kayak aduh ini lagunya apa gitu. Karena kan waktu mepet juga ya Kak, belum lagi ngafalin, belum lagi masalah kostum juga. Akhirnya ketika Feby ambil dapat lagu Muani Buaya dari Feby. Apa tidak? Wani Itu buayanya lagu- jangan ke Ardi ya. Wani buayanya kesana aja. Wani buaya. Ya. Terus itu pertama kali di grand final babak penentuan Feby nyanyiin lagu yang upbeat dan itu benar-benar semalaman Feby nggak bisa tidur. Finalnya? Iya di grand final. Oh, grand final. Pas 3 besar. Pas Iya, 3 tiga besar. Mm-mm. Dan itu benar-benar nggak bisa tidur. Aduh nanti stage act-nya gimana? Terus bisa nggak ya lincah? Bisa nggak ya berpower gitu? Terus juga beberapa menit diam terus mikirin, duh nanti gerakannya gimana? Kira-kira panggungnya bisa Feby kuasai nggak ya gitu? Panggungnya kan besar. Panggungnya soalnya. besar banget. Iya, lebih besar dari yang Dari yang sebelumnya. Daripada audisi. babak-babak Audisi. sebelumnya. Terus akhirnya setelah Feby jalani, udah santai aja, pokoknya biarin mengalir apa adanya kamu di latihan, pokoknya maksimalin katanya. Hari H eksekusinya bagus. Hari eksekusinya Astungkara lancar gitu. Oh, berarti aman-aman Aman. aja ya. Iya, aduh, ternyata kalian tuh memang sudah berani mati. Maju tak gentar pokoknya Kita ya. lempar, pokoknya nggak mikirin apa, pokoknya tampil. Tampil Yang penting terbaik. tampil lancar Iya. gitu ya. Iya, jadi nggak. Masalah lolos itu lah bonus lah bagi kita. iya, semua iya. ya. Oh, berarti sama sekali tidak memikirkan Tidak memikirkan saya harus Nggak, lolos, nggak. nggak bisa pun ambisi gitu, kayak malah ambisi gitu. Jadi kita malah kecewa nanti kalau berat nggak ya, lolos bebannya berat ya. Bebannya berat. Jadi kita yang penting di atas panggung tuh nyanyi
tanpa beban. Menyelesaikan Iya, dengan baik dengan lagunya. baik, iya. Udah dapat kesempatan di babak ini aja tuh udah Bersyukur banget ya. gitu. Udah bisa dikenal sama banyak orang juga dari Betul. sejak Iya. ikut BR TV ini. Ya berterima kasih lah pada Bali TV Terima dan kasih, terima terima kasih. kasih. Nah, ngomongin pengalaman kalian atau apa ya selama dari kecil hingga sekarang sudah mulai beranjak remaja, ada yang menjelang dewasa dini. Mendengar sendiri paling tua. Udah tua. Dewasa loh Kak, bukan tua. Oh ya, dewasa. Tua belum. Tua jangan menghadapnya ke sini. Jadi pasti ada orang-orang yang sangat berjasa bagi kalian. Ya kan? Sekarang sudah panen nih. Dulu saat digembleng di apa pasti ada orang-orang. Bisa cerita nih kepada pemirsa Bali Now siapa-siapa aja sih orang yang selama ini berjasa buat kalian. Kalau untuk Dini pastinya kedua orang tua, keluarga itu pasti supporter paling utama. Ya, benar. Karena Dini sebenarnya dulu sempat udah berhenti nyanyi Kak karena sempat sakit pita suara di SMP. Jadi pas SMP Dini kayak overtraining, pita suara Dini pembengkakan selama 3 tahun tuh kambuh sembuh gitu kan. Jadi kayak aduh nggak mau nyanyi lagi deh gitu kan. Tapi sama keluarga bilang ya nggak apa-apa lah, coba aja lagi, nggak ada salahnya gitu kan. Kalau bukan karena mereka mungkin ini nggak nyanyi lagi sampai sekarang. Jadi mereka salah satu orang yang paling berperan penting dalam karirnya Dini sekarang. Dan sangat berterima kasih sama mereka. Dan juga guru-gurunya guru-guru vokal yang Dini yang selama ini ngelatih dari SD sampai sekarang kan ada banyak guru yang ngelatih sama Dini. Dini berterima kasih banyak juga sama mereka. Akhirnya bisa Sampai sekarang bisa di titik ini. dikenal banyak orang. Iya. Ardi apa? Kalau Siapa? Ardi sih, Siapa? sama sih seperti Dini kayak gitu, orang tua tuh peran yang banget paling penting untuk mendukung Ardi di karir musik ini. Jadi dari kecil orang tua ngizinin berkecimpung di musik, yang penting kata orang tua apa yang kamu senangi itu jalani gitu. Jadi ya orang tua selalu support, selalu ngasih semangat setiap Ardi ada kegiatan apapun itu. Selain di musik pun juga, karena dari awal Ardi berkarya di musik, jadi masuk industri musik itu orang tua yang paling Support banget ya. supportnya tuh paling banget, gimana ya bilang, nggak Support paling anti-hentinya besar. ya, paling besar banget nggak anti-hentinya gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya. Jadi orang tua tuh paling besar supportnya bagi Ardi, dan mungkin setelah itu baru teman-teman semua yang selalu ngasih dukungan untuk Ardi sebelum maju sampai di titik sekarang. Guru-guru vokal ada? Enggak? Ada sih guru Ada dari guru. SD yang ngajarin vokal Oh, beberapa ya, sampai sekarang juga. Kalau Feby, siapa nih orang-orang yang spesial buat karir kamu? Kalau Feby juga sama. Yang pertama orang tua sih Kak. Karena orang tua yang udah mengarahkan Feby. Karena dari kecil udah dilihat kayaknya nih anak nih punya kemampuan nyanyi deh nanti besarnya. Gitu. Jadi diarahin untuk ngafalin lagu. Terus juga untuk nggak malu di depan banyak orang kalau tampil. Terus juga kalau misalnya belum berhasil jadi yang terbaik di antara peserta yang lain, pasti selalu dikasih support juga. Terus Feby juga sempat vakum juga selama kurang lebih 1,5 tahun Kak semenjak pandemi ini. Dan BRTV ini menjadi salah satu ajang lomba yang pertama kali Feby ikuti setelah sekian lama vakum. Jadi itu juga support orang tua, kemudian yang kedua coach vokal juga yang benar-benar membimbing. Pokoknya nggak pernah membedakan antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya, teman-teman Feby yang lainnya juga. Terus juga yang ketiga pastinya teman-teman dan seluruh keluarga besar Feby yang pastinya selalu mendukung Feby sampai titik ini. Luar biasa ya, ternyata ini nggak main-main. Memang mereka memang dipersiapkan, dipupuk sejak dini oleh kedua orang tua, oleh lingkungan mereka. Akhirnya terbentuk anak-anak yang sangat berbakat. Nah, kita nanti lanjut lagi di segmen pamungkas nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, masih bersama BRTV, masih bersama Feby, Didi, dan Ardi, pemenang-pemenang BRTV 2021. Nah, kita mau, waktu ini sempat nonton tuh kalian saat grand final. Saya nonton loh, ngikutin loh, aduh. Kok saya yang jadi deg-degan ya? Ini yang paling pojok sih paling deg-degan harusnya Kayaknya ya. semangat banget cerita nih Kak. Yang Jadi pojok. saya yang deg-degan yang nonton ya. Itu kalian kan saat grand final tuh duet bersama penyanyi yang sudah kawakan lah, artis
top Bali Top loh. Bali. Nah, legendaris. Nah, pasti ada pengalaman nih bagi kalian. Coba bisa cerita nih pada kita semua, pada Bali Now. Yang paling menarik. Jadi kesannya tuh bagi Ardi itu duet waktu kemarin grand final sama Kak Tika Pragaki. Jadi sama Kak Tika tuh benar-benar itu di luar ekspektasi Ardi. Kenapa? Jadi tuh So sweet pokoknya. jadi waktu itu Kak Tika bilang, ayo Ardi kita buat pokoknya di grand final ini memukau banget penampilannya. Jadi Kak Tika bela-belain waktu itu Kak Tika lagi sakit juga kan. Oh ya. Lagi sakit kayaknya mata Kak Tika bengkak. Bela-belain Gladi itu H-2 deh kayaknya, H-2. Ya, H-2 bela-belain Gladi dan itu buat koreo katanya buat koreo. Ya udah nggak apa-apa buat koreonya kayak gini, jangan usah malu-malu kamu gitu. Gimana memangnya gimana koreonya? Pegang-pegang aja. penasaran Koreonya- tonton di YouTube. Yang penasaran tonton di YouTube Iya, ya. iya. Koreonya tuh sumpah bener-bener Kak Tika tuh ngasih tahu aku yang paling terbaik lah bagi Totalitas ya. totalitas banget Tanpa di atas batas. panggungnya. Jadi tuh aku kayak aduh bisa gak kira-kira aku nih bisa Grogi kira-kira grogi banget kan. Kak Tika yang seniorku lebih dulu jadinya aku tuh kayak yang bener aja nih kayak gini koreonya sampai gitu. Gimana koreonya? Gimana? Ya, adegan Masih pegangan pegang tangan. Ada meluk Romantis pokoknya. Ya jadi itu pengalaman paling super nggak bisa dilupakan. di Tapi TRT. tidak mempengaruhi kamu saat bernyanyi bersama Tika Pragaki kan? Ya lumayan sih. Sedikit mempengaruhi Sedikit groginya. ya grogi dikit lah karena itu ya pertama kali kan. Iya, iya. Tapi akhirnya aman-aman Aman-aman mulus. ya. Mulus. Nah kalau Feby, Kalau Feby sih sebenarnya ini pengalaman yang bisa dibilang dengan siapa waktu itu ya? dengan Beli Agung Guru Suto. Oh, Jadi waktu itu kalau bisa Feby ceritain sekitar 14 tahun yang lalu, Feby masih kecil banget, masih TK atau belum TK. Jadi waktu itu sempat ngantar pamannya Feby untuk lomba di Denpasar juga. Kemudian Bligong itu menjadi jurinya waktu itu. Terus karena Feby itu ngefans dulu waktu kecil sama Bligong, jadi ayo sini fotoan gitu, fotoan bareng sama Bligong. Cuman Feby takut, orangnya waktu itu pemalu, nangis nggak mau. Terus ayo nggak apa-apa, diajakin sama Bligong, akhirnya fotoan. Terus sampai sekarang fotonya masih ada, dicetak sama mama juga. Terus akhirnya waktu kemarin dikabarin, Feby nanti duet sama Beli Agung Guru Suto ya katanya. Terus Feby kaget kayak, wah keulang nih kejadian 14 tahun kemarin gitu. Terus akhirnya bisa duet bareng sama beliau. Feby juga ngasih tahu sama Bligong, Bligong dulu kita pernah ketemu. Terus Bligongnya excited juga, benar-benar nggak nyangka bisa ketemu lagi. Sampai akhirnya bisa duet bareng. Benar-benar pengalaman yang nggak pernah Feby lupain sih. berarti tanpa sengaja Tanpa ya. sengaja. Iya, Ketemu lagi. dipertemukan kembali oleh Agung Wirasuta. Terima kasih banyak juga untuk BRTV dan Bali TV. Mempertemukan Tentunya kembali. mempertemukan lagi. Oke, nah kalau Dini nih ada pengalaman yang unik nggak saat nyanyi bareng? Dini waktu itu sama Kak Krisna Purva. Jadi Dini pertama kalinya nih duet sama penyanyi Bali. Dan jujur bingung karena ya namanya pertama kali jadi Dini kayak canggung juga kan. Malu lah Kak, takut lah gitu. Habis itu jadi pas Gladi tuh kita masih nyanyi tuh kayak jauh-jauhan gitu kan. Habis itu sama kru Bali TV, Din kamu harus bisa ngebangun chemistry gitu kan. Muter otak dong semalaman nggak bisa tidur. Aduh, gimana ini ya gitu kan. Habis itu pas hari H, hari H apa Gladi tuh ya? Gladi, benar hari H. Sama tim Bali TV diginiin, Kak Dini, ini kita udah buatin konsep gitu. Jadi ntar Kak Dini duduk aja di sini dulu, ntar semakin seiring berjalannya lagu ngedeket aja sama Kak Krisnanya gitu kan. Karena emang kendalanya itu karena Kak Krisna kan nyanyinya sambil main gitar, jadi memang harus stay di tempat kan. Jadi memang harus Dini yang lebih aktif untuk Lebih agresif. bisa Bilang dibilang lebih agresif tuh ya. Jadi sama dibantu juga sama Kak Saka, coachnya itu. Jadi diarahin tuh, Din ntar begini, kamu gini, dan akhirnya pas hari H tampil lancar dan dapat komentar yang baik juga daripada komentator. Berarti benar-benar sebetulnya kita yang melihat dari Terima layar kasih, kaca sih pokoknya. biasa-biasa aja ya. Maksudnya
lancar-lancar aja, Iya. aman-aman. Ternyata Di balik beban- layar, Di balik layar. tuh ada stres semalaman nggak bisa Iya. tidur gitu Iya, sebenarnya. iya. Pokoknya terima kasih ke tim BRTV kemarin sudah dibuatin konsep. Sumpah itu Itu konsepnya. kalau nggak ada Bener, konsep ya. mungkin Dini juga bingung kan. Mm-mm. Dan itu kemarin konsepnya cantik banget. Dini Megah suka. banget tuh. Kalau dinominalkan tuh wah. Wah, Satu penampilan kita isi background tuh bisa Berapa ya? jutaan. Keren sih, keren sih Kak. Backgroundnya, lighting juga. Iya, memang dipersiapkan si main-main. Main-main. Jadi ini kerja keras kita bersama, Iya, tim betul. dari kalian, dari tim Bali TV, tim Iya. BRTV. Ya semoga nanti ada BRTV lagi yang Harus Harus ada. banget, Harus karena banget. banyak anak-anak muda sekarang yang pengen ikut nyoba gitu, karena bagi Hadi sendiri di kalangan sekarang tuh di Bali terutama kita tuh udah maju banget dari segi seni lah, seni musik atau yang lainnya. Jadi tinggal mewadahi anak-anak yang masih kecil lah bilang, yang untuk Masih menjadi malu-malu. bintang, ya masih malu-malu gitu. Jadi kita bakal motivasi mereka semua agar bisa ikut serta terjun ke industri musik dan bisa mengharumkan nama Bali. Iya, luar biasa ya. Ini anak-anak muda yang luar biasa loh, cerdas-cerdas, punya talenta. Mungkin bukan hanya menyanyi juga, mungkin di bidang acting juga kalian cara menyanyinya juga, aduh, sudah luar biasa sekali bisa menghayati gitu. Jadi mereka ini yang calon-calon bintang di Bali. Mungkin nanti bisa ke nasional, who knows ya, siapa Mungkin. tahu kan. Nah sekarang apa nih kegiatan kalian untuk mengisi hari-hari selama pandemi, setelah mengikuti BRTV dan menyandang sebagai Feby BRTV, Dini BRTV, Ardi BRTV, kegiatan kalian apa dan rencana ke depan apa? Rencananya sih ada kegiatan selanjutnya, jadi kegiatan saya sendiri setelah BRTV ini ada pengharapan single sama band. Jadi saya punya band juga dan saya berkecimpung di band tersebut. Jadi saya akan buat lagu yaitu single ketiga, dan setelah itu bakal merilis album mungkin di tahun ini. Tahun ini ya, kamu nge-cover lagu juga ya? Iya, cover juga. Ya, Jadi cover. mungkin bakal aktif juga di sosial media. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen request boleh langsung ya. Hubungi nomor di bawah ini. Kalau Dini apa nih kegiatan setelah menyandang Dini BRTV ini? Kalau Dini mungkin bakal nyelesain project yang di tahun 2021 kemarin sempat lomba dan dapat juaranya itu dapat hadiah lagu kan. Itu belum Dini selesai garap musik videonya, mungkin bakal ngelanjutin itu dulu. Jadi bakal ngerilis itu, ditunggu aja. Ditunggu aja ya. Apa sih yang akan dikeluarkan oleh Dini Dirilis BRTV? Kalau Feby apa nih, Feby? Kalau Feby juga sama, jadi pengen nyelesain project di tahun sebelumnya juga. Jadi Feby waktu kemarin di Singaraja dapat juara 1 juga lomba menyanyi. Jadi dapat hadiah lagu, tapi belum sempat Feby garap juga. Mungkin di tahun ini sekarang nggak ada kendala, bisa lanjutin itu. Terus juga untuk masalah beberapa project sama teman-teman lain di Singaraja juga udah ada, cuman masih belum bisa terrealisasikan segera karena Feby masih persiapan ujian. Iya benar. Untuk Iya, SMA benar. kelas 3, jadi Juga masih mau UAS tar. iya, jadi masih bagi waktunya masih belum begitu full untuk di musik, cuman setelah itu Mas Tongkara bisa terus berkarya di musik. Iya, aduh, ini generasi penerus yang luar biasa. Sudah banyak sesuatu yang akan dikeluarkan Kerjakan ya, ya. karya-karya yang mungkin sangat luar biasa. Oke, ini matur semua sudah hadir di Sama-sama. Bali Now. Kita yang Kita makasih. bincang-bincang. Tempo hari hanya bisa melihat dari layar kaca kalian. Iya. Sekarang sudah bisa bertatap muka, ngobrol ya. Cuman pertama di Ghost to pembekalan concept, aja. kemudian. Nah, dan semoga kalian sukses. Feby, Terima BRTV, kasih, Kak. Dini BRTV, Ardi BRTV, Iya. sukses ke depannya ya. Siap. Ya, menjadi bintang yang luar biasa. Baik Mirsa, ketika kau menghargai dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebuah kesempatan, disitulah peluang menuju kesuksesan telah kau tentukan. Namun saat kesempatan itu hadir, kau tidak berani mencoba dan memulainya karena takut pada kesalahan, maka lenyaplah peluang. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.